Sekarang yang akan kita bahas adalah pembuatan daftar pustaka. Jadi, kita perlu mengetahui apakah yang dimaksud dengan daftar pustaka itu, beserta fungsi dan tujuan. Daftar pustaka adalah daftar yang memuat sumber-sumber referensi yang dikutip dalam karya tulis ilmiah. Dalam hal ini, yang akan kita bahas adalah pembuatan daftar pustaka skripsi. Sebelum membahas cara menulis daftar pustaka, ada baiknya mengetahui fungsi dan tujuannya. Nah, terdapat beberapa fungsi daftar pustaka antara lain, 1. Menunjukkan bahwa suatu tulisan dan info yang ada dalam karya tulis didukung oleh sumber-sumber yang valid. Jadi bukan hasil pemikiran sendiri. Kedua, menjadikan sumber informasi mudah ditemukan pembaca jika ingin mencari informasi secara detail. Yang ketiga, menghargai penulis sumber informasi. Ya, jadi tidak main copy paste saja hasil karya dan pemikiran orang. Lanjut pada tujuannya. Tujuan daftar pustaka antara lain 1. Memuat info sumber rujukan, sehingga bisa diketahui kutipan-kutipan itu dari mana asalnya. Kemudian kedua, mempermudah pembaca yang akan menulis karya tulis dengan tema yang sama. Ketiga, mempermudah mencari referensi. Keempat, membuat pembaca lebih trust atau percaya dengan info yang disajikan karena sumbernya jelas. Yang kelima, tanggung jawab ilmiah karena telah menulis ide, gagasan, dan pernyataan orang lain. Nah, yang akan kita pelajari adalah cara membuat daftar pustaka dengan format APA style, ya. Jadi APA style adalah format penulisan daftar pustaka dan referensi yang dikeluarkan oleh American Psychological Association. Nah, jadi nanti formatnya ada yang kita perlu sesuaikan. Nah, yang kita lihat pertama adalah format penulisan buku. Nah, di sini kita lihat nama penulis atau pengarang disimpan di depan, ya. Kemudian tahun terbit, kemudian judul buku, kemudian kota terbit, ya. Di sini ada negara atau singkatan negara bagian. Nah, ini sesuaikan saja ya. Jadi tidak perlu dipaksakan. Kemudian yang terakhir adalah penerbitnya. Kita lihat di sini ada tulisan Herianto I. Nah, dalam APA style, nama depan itu disingkat menjadi inisial. Jadi misalnya Imam Herianto, jadi Herianto, I. Ya. Kemudian, jangan lupa tahun terbitnya dan judul. Nah, untuk buku yang ditulis miring adalah judul bukunya. Ya. Kemudian tulis penerbit di mana, yaitu di Bandung, dan nama penerbitnya. Seperti ini ya. Oke, ini yang format penulisan buku. Kita lanjut ke format penulisan jurnal. Ada sedikit perbedaan, yaitu kalau di buku yang dimiringkan adalah judul bukunya, kalau di jurnal itu adalah nama jurnalnya atau nama penerbit jurnalnya. Untuk sisanya sama ya, seperti kita lihat, nama penulis ada di awal, kemudian tahun publikasi, tetap dalam kurung ya, kemudian judul artikel atau judul jurnalnya. Nah, di sini lihat yang dicetak miring adalah judul atau nama serial jurnal, kemudian beserta volumenya kalau ada. Nah, yang terakhir adalah halaman dan doi, ya. Itu pun kalau ada cantumkan. Nah, seperti itu. Ya. Kita lihat di sini, ini tetap inisial, kemudian tahun terbit. Nah, ini judul jurnalnya. Lalu, ini nama penerbit jurnalnya, ya. The Asia Pacific Education Researcher. Ya, ini cetak miring. Kemudian lihat di contoh kedua. Jurnal Ekonomi dan Bisnis dan Entrepreneurship, cetak miring juga. Nah, ini yang contoh ketiga, Frontiers in Human Neuroscience. Nah, seperti itu ya. Jadi jangan salah, kalau buku itu yang dicetak miring adalah judulnya, kalau jurnal itu nama penerbit jurnalnya. Nah, cukup jelas ya. Oke. Ini bagaimana cara menulis dengan format manual. Nah, ada cara dengan format otomatis gitu ya, nanti kita bahas. Nah, yang akan saya bahas itu adalah bagaimana penulisan atau penyusunan secara utuh. Nah, kalau dalam APA style gitu kan ya,
antara buku dan jurnal itu disatukan. Ya, jadi secara alfabetis dari A sampai Z, tulis saja gitu ya, secara berurutan. Jadi tidak dipisahkan antara buku dengan jurnal. Nah, tapi kalau undang-undang, peraturan pemerintah dan peraturan menteri itu dipisahkan di bagian tersendiri, gitu ya. Nah, untuk penulisan undang-undang pastinya sama semua seperti ini. Jadi kalian lihat dengan baik detailnya, kemudian tinggal ditulis ya, undang-undang, nomor tahun dan sebagainya dan keterangannya. Nah, sekali lagi untuk daftar pustaka berarti dari awal dari A sampai Z itu antara buku dengan jurnal itu dicampur saja. Ya, artinya diurutkan saja. Sedangkan undang-undang dan peraturan menteri itu dipisahkan di bagian yang berbeda, ya. Misalnya kalian kasih jeda 1 atau 2 spasi, ya. Seperti itu ya. Nah, sekarang kita membahas bagaimana membuat daftar pustaka tapi otomatis. Caranya mudah sekali. Kita pilih fitur references. Nah, sebenarnya ketika kalian sudah menemukan jurnal bahasa Inggris atau jurnal lainnya, kalian tinggal masukkan ke references untuk membuat database. Ya, nanti ketika kalian butuh untuk kutipan atau daftar pustaka, kalian tinggal pencet saja gitu ya. Baik kutipan maupun daftar pustaka, bibliografi. Nah, sekarang kita mempelajari bagaimana cara membuat database-nya ya. Kita klik insert citation, kemudian add new source. Nah, ini pilih formatnya ya. Apakah jurnal atau buku. Kita mulai dari menulis yang jurnal. Nah, klik untuk author itu penulisnya, kita klik edit. Kemudian masukkan nama penulisnya. Kalau satu penulis saja berarti tinggal klik add lalu OK. Lalu masukkan namanya, title jurnalnya. Kemudian penerbit. Lalu tahun terbitnya. Dan yang terakhir adalah halaman. Nah, kalau sudah informasinya dimasukkan, klik OK. Nah, itu lihat ya. Jadi nanti secara otomatis dia muncul. Ini terutama berguna untuk kutipan. Tapi ini kita hapus dulu. Kita cari yang lowong. Nah, ini kita masukkan. Misalnya, kita butuh yang tadi ya. Dana Sasmita Windy. Ini untuk yang kutipan. Nah, kalau misalnya daftar pustaka, kita klik yang bibliografi. Yang paling atas. Nah, lihat akan muncul ya. Nah, seperti itu. Nanti tinggal disesuaikan saja. Misalnya, hurufnya kita rubah dulu. Kita simpan di tengah, terus kita rubah jadi Arial. 14, kita tulis daftar pustaka. Enter. Lalu ini hapus. Kemudian ini sesuaikan hurufnya. Ini masih Calibri semuanya. Kita ganti jadi Arial 12. Nah, seperti itu ya.